Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini. Kami bersyukur untuk semua keadaan. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami masih boleh bersekutu dan kami masih boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kau hadir dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur lagi pada pagi hari ini, minggu yang terakhir di bulan April 2020. Kita bersyukur untuk situasi yang masih seperti ini, namun kita masih boleh untuk beribadah. Mari kita akan membaca kitab kita di dalam Matius pasal 24. Masih sambungannya dengan yang kita renungkan minggu lalu. Matius pasal 24 mulai dari ayat 37 sampai ayat 46. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu gilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Masih berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ini bukan seolah-olah bahwa Tuhan mau datang, tetapi yang pasti bahwa Tuhan akan datang, dan tentang hari saat kedatangan itu tidak ada yang tahu. Nah, itulah sebabnya kita diminta, dituntut oleh firman Tuhan untuk selalu berjaga-jaga. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah ada satu hal yang diingatkan tentang pada zamannya Nuh. Ya, seperti dikatakan dalam ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi pada zaman itu, ya, di dalam Kejadian pasal 6 tentang bagaimana Tuhan melihat bahwa manusia kecenderungan hatinya itu adalah jahat semata-mata. Lalu Allah memutuskan untuk menghapuskan, dan bahkan kata itu di sana dikatakan bahwa menyesal karena sudah menjadikan
manusia, sehingga manusia dimusnahkan dari muka bumi. Nah, kalau dikatakan bahwa seperti pada zaman itu, dunia di mana kita berada hari ini, Alkitab katakan hari-hari ini adalah jahat. Angkatan yang sekarang ini angkatan yang bengkok hatinya. Zaman ini adalah zaman di mana kejahatan semakin menjadi-jadi. Apalagi sekarang ini dengan adanya situasi pandemi virus corona. Di media kita dipertontonkan bahwa kejahatan memang rawan. Nah, itu sebabnya kita juga perlu berhati-hati, waspada. Karena kejahatan itu rawan, dan kejahatan ini ya, selalu berkaitan dengan situasi. Ada orang ditangkap 2 atau 3 hari yang lalu, ada seorang penjahat melakukan kejahatan, ditangkap. Lalu dia katakan bahwa terpaksa dia melakukan ini karena dia di PHK di Jakarta. Tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya penghasilan lagi, lalu dia berusaha untuk mencari dengan cara yang salah. Nah, itu kejahatan. Belum lagi kejahatan yang lain, dan begitu banyak. Ya, itu sebabnya kita perlu mewaspadai. Ya, apa yang saya mau tekankan di dalam pembacaan ini? Yang pertama adalah bahwa di tengah-tengah keadaan dunia yang dipenuhi dengan ketidakbenaran ini, Allah ingin melihat umat-umatnya, kita tetap berjuang, tetap berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, kemudian bahwa Tuhan memusnahkan manusia pada zaman itu. Dan di hari-hari ini yang kita perhatikan adalah bahwa kondisi di mana masih diberlakukannya himbauan, anjuran supaya tetap di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ya. Lalu saya mau menghubungkan dengan keselamatan Nuh dan keluarganya. Bahwa pada zaman itu ketika air bah, yang diselamatkan adalah Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantu. Jadi Nuh adalah seorang kepala keluarga, seorang gembala kecil yang berhasil memimpin anggota keluarganya terselamatkan. Nah, tanggung jawab bagi kepala-kepala keluarga, di mana ibadah dilakukan di rumah, semua dilakukan di rumah. Pastikan bahwa ketika harinya tiba, Tuhan Yesus datang kembali. Pastikan bahwa kita dan seisi rumah kita, anggota keluarga kita juga bisa tertolong. Karena itu saya berharap bahwa semua kepala keluarga bisa berperan aktif. Ini boleh kita katakan gereja rumah. Jadi kita sedang dilatih untuk mengadakan gereja rumah. Karena gereja yang sesungguhnya bukan gedung, bukan tempatnya, tetapi gereja adalah kita, orang yang percaya kepada Yesus. Dan persekutuan ini diadakan di rumah. Berarti kita sekarang adalah gereja rumah. Kita sedang dilatih untuk sebuah situasi yang mungkin ke depan akan semakin sulit. Di daerah-daerah tertentu atau di negara tertentu, pada saat-saat tertentu di mana mereka dilarang untuk berkumpul,
lalu mereka harus beribadah dengan bersembunyi-sembunyi. Sekarang kita belum bersembunyi, kita memang diberi kesempatan. Walaupun minggu lalu di salah satu daerah di Jawa Barat kalau tidak salah itu justru ada orang yang ibadah di rumah lalu diprotes, ya. Tapi itu mungkin karena kesalahpahaman, ya. Kita berharap bahwa hal-hal ini tidak terjadi lagi. Tetapi makna daripada beribadah dari rumah ini, kita mau melihat lebih dalam lagi bahwa maknanya adalah keselamatan di dalam satu rumah. Saya ulang sekali lagi, setiap kepala keluarga sekarang mainkan peranan. Pastikan bahwa seisi rumah kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Bagi saudara-saudara, ibu-ibu yang masih berjuang untuk suaminya, mari ambil peranan ini. Percaya firman Tuhan bahwa kesalehan seorang istri itu akan menyelamatkan suaminya. Berjuanglah, berdoalah, ya, ambillah posisi ini dengan perilaku yang baik tanpa menuntut. Karena dengan menuntut maka itu akan menjadi sebuah batu sandungan untuk mereka bertobat. Tetapi dengan memberikan kasih yang penuh, maka mereka akan melihat bahwa mereka dikasihi oleh anggota di dalam rumahnya dan juga dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau di dalam kisah Nuh itu, ya, dikatakan bahwa Nuh itu, ya, kita boleh baca, ya, di dalam Kejadian di dalam pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi apa yang patut kita teladani dari kehidupan Nuh ini bagi seorang kepala keluarga yang tadi saya katakan adalah hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sebangsanya, dan hidup bergaul dengan Allah. Dan ini kemudian dengan cara hidupnya Nuh sebagai kepala keluarga, sebagai gembala di dalam rumah tangganya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa satu saat gembala di dunia ini tidak akan ada lagi. Di gereja, bahkan ini sekarang ini kita sedang dilatih. Gereja nanti tinggal hanya sebuah tempat yang sunyi, ditinggalkan, tidak akan digunakan. Ya. Tetapi di sini juga kita harus mengambil makna terpenting bahwa kepala keluarga itu adalah gembala yang paling bertanggung jawab dalam keluarganya. Pembinaan-pembinaan yang kita terima di gereja, di dalam pelayanan-pelayanan itu melatih kita sehingga pada saatnya bahwa kita bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jadi tuntutannya hari ini adalah kepala keluarga jadilah sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab untuk keluarga dan pastikan keselamatan. Bukan hanya memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi pastikan bahwa semua menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kita membaca satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya
di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, ya, mari berusaha sekuat, semampu yang dapat kita lakukan untuk memancarkan cahaya Kristus, bercahaya di tengah-tengah dunia ini seperti bintang. Dunia dipenuhi dengan ketakutan, dunia dipenuhi dengan kegelisahan, tetapi mari pancarkan terang. Ya, puji Tuhan, karena di WA Group saya melihat ya ada yang melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai gembala. Saya bangga, saya bersyukur bahwa itu adalah buah yang memang harus dihasilkan. Ya, dan mari melakukannya dengan tekun. Ya, mungkin saudara yang lain mungkin berpikir bahwa tidak mungkin tuntutan sama. Memang tidak mungkin tuntutannya sama. Ya, karena masing-masing orang itu diberi ukuran. Dan di dalam Lukas pasal 12 ayat 48, di sana dikatakan singkatnya begini, bahwa bagi orang yang banyak diberi, maka daripadanya juga banyak dituntut. Ya. Bukankah Tuhan memberikan pemberian-pemberian itu berbeda-beda satu sama lain? Dan oleh karena itu, bukan berarti bahwa tuntutannya sama. Tetapi apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Mungkin kita hanya bisa duduk di rumah dan berdoa untuk orang lain. Atau mungkin kita bisa memberikan sebuah semangat. Mari lakukan dengan tekun. Atau yang mampu melakukan dengan berbagi-bagikan hal-hal yang Tuhan karuniakan. Mari lakukan dengan tekun. Karena kita mengatakan bahwa jangan jenuh berbuat baik. Sebab kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi tekunlah, ya. Saya katakan hasilkan buah. Saatnya untuk berbuat di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini. Mari pancarkan cahaya Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, dan dunia akan mempermuliakan Bapa kita. Dunia akan mempermuliakan Tuhan kita. Dan ini luar biasa. Saatnya untuk memberitakan Injil walaupun tanpa harus membuka Alkitab. Saatnya untuk memberitakan kebenaran walaupun tanpa harus berkhotbah. Tapi di tindakan-tindakan yang nyata yang dapat kita lakukan, itu bisa menjadi sebuah pemberitaan Injil yang efektif. Kita berdoa agar lawatan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa ini dan bagi dunia ini secara umum di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan memberkati, jadilah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Doa kami menyertai saudara-saudara semua, setiap keluarga, dan pastikan bahwa semua di dalam satu keluarga itu terselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih karena kami percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Tolong kami untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diselamatkan, dan semua seisi rumah kami boleh percaya kepada Yesus, diselamatkan, bahkan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari rumah ke rumah, di dalam perhimpunan yang mereka kerjakan di hari ini. Tuhan hadir melawati, Tuhan hadir di setiap pertemuan, Tuhan hadir di setiap rumah, sehingga hadirat-Mu boleh memenuhi setiap rumah, dan hal-hal yang besar boleh terjadi. Umat-umat-Mu semua dikuatkan, umat-umat-Mu semua dibaharui dan diberikan sukacita, sehingga kami menjadi kuat dalam menghadapi semua keadaan ini. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan dan pembelaan-Mu. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.